Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Garin. Saya Fajar. Saya mahasiswa BINUS Sistem Informasi S1 BINUS University Online. Pada sore hari ini saya berniat untuk melakukan wawancara terhadap Mas Garin terkait dengan mata kuliah Pancasila, di mana saya diminta untuk mewawancarai seorang yang terjun langsung atau terkait dengan topik yang akan saya bahas. Di sini saya akan membahas terkait dengan tanpa kelaparan atau bebas kelaparan yang berkaitan dengan Pancasila. Di mana di sini dapat kita ketahui Mas Garin, saya mendapatkan informasi bahwasanya Mas Garin di tahun 2025 kemarin ya, 2026 ini 2026 ini diminta untuk menjadi seorang relawan di Aceh, di bencana banjir di Aceh, di mana fokus saya pada hari ini untuk mewawancarai adalah terkait penanggulangan bencananya. Setelah bencana itu tim relawan diterjunkan di sana, bagaimana kontribusi dari teman-teman PLN di kegiatan terkait relawan tersebut. Oke, mungkin akan kita mulai dulu dengan mungkin Mas Garin bisa memperkenalkan diri. Mas Garin dari mana, lalu kemarin pada saat waktu bencana Aceh menjadi relawan di bidang apa, lalu menjadi apa seperti itu, Mas. Oke, baik, makasih Mas Fajar ya. Sebelumnya perkenalan dulu lagi, nama saya Garin Givari, bisa dipanggil Garin. Saya sekarang di pengembang instruktur di unit Pusdiklat PLN, dan kebetulan betul tadi di awal tahun ditugaskan sebagai relawan untuk bencana Aceh ya, yang sebelumnya terjadi di akhir tahun gitu ya. Nah, waktu itu juga ditugaskan sebagai koordinator untuk tim relawan psikososial batch 3, lebih tepatnya di daerah Nagan Raya. Kalau ke desanya tuh Beteng Ateh namanya. Nah, itu satu dari beberapa titik yang memang terkena dampak dari banjir yang kemarin melanda beberapa wilayah Aceh. Mungkin tuh sedikit perkenalan dari saya, Mas Fajar. Oke, terima kasih intronya. Jadi secara garis besar Mas Garin menjadi koordinator ya di batch 3, di mana Mas Garin memimpin teman-teman relawan dari PLN di Nagan Raya di Beteng Ateh ya. Yes, betul. Nah, di Beteng Ateh sendiri itu apakah memang dia salah satu daerah yang lumayan terdampak atau yang memang sangat terdampak ya dari banjir tersebut? Ya, jadi sebenarnya 3 titik utama ya di Aceh sendiri. Yang paling berat itu ada di Beteng Ateh, itu berada di Kecamatan Nagan Raya gitu ya. Mohon maaf, di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian juga ada di titik kedua itu Takengon. Kemudian satunya lagi itu, sebentar saya agak lupa, Takengon, Nagan Raya, sama Tamiang. Oke. Nah, ada 3 daerah. Jadi semuanya parah, dan tentunya tingkat keparahannya mirip. Ada yang memang di masing-masing 3 tempat itu ada yang sampai desanya hilang, ada yang memang setengah dampaknya, ada yang memang dampaknya minim. Tentunya semakin dekat dengan aliran sungai, pasti desa tersebut semakin terdampak. Nah, di Nagan Raya sendiri, khususnya di Kecamatan Beteng Ateh ini, ada 4 desa, yang mana 4 desa terdampak ini pun juga secara klasifikasi 2 itu yang hilang. Mohon maaf, yang hilang benar tuh bisa dibilang, ya benar, 2 ya, 2 hilang. Yang 1 ini mungkin dampaknya lumayan setengah lah ya, bisa dibilang kalau kita bilang proporsinya. Sedangkan Belang Merendah, tempat kami juga tinggal di situ, itu mungkin yang paling minim. Nah, jadi sebenarnya ini pemilihan tempat ketiga itu karena 3 titik terberat, dan kemudian alasan pemilihan lokasinya pun ya sama ya, dari tingkat dampak. Terus kenapa di Beteng Ateh itu ya, karena memang Beteng Ateh itu kan dia, kalau kita lihat aliran sungai ke Melabuh itu ya, kalau mau melepas air
dia itu memang desa yang dikurung oleh bukit-bukit. Oh, Nah, sehingga memang dari aliran banjir besar kemarin di daerah Nagan Raya sendiri itu yang paling berat. oke. Oke, Mas Garin, tadi kan ada beberapa lokasi ya, termasuk 4 desa tadi ya. Hmm. Nah, Mas Garin dan di tim yang batch 3 itu fokusnya memang di Beteng Atetnya atau ke 3 daerah itu? Nah, kalau 3 daerah itu kami batch 3 itu dibagi 3 tim. Oke. Ya, jadi ke Tamiang ada satu tim sendiri, ke Takengon ada satu tim sendiri, dan saya memang tim ke Nagan Raya atau Beteng Atetnya. Nah, di Beteng Atet tadi kan saya bilang ada 4 desa. Nama 4 desa ini yang harapannya kami targetkan ya untuk dibuatkan program sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya dari PLN sendiri tujuan utamanya apa ke 3 daerah tadi? Apa yang akan disalurkan atau bantuan apa yang akan diberikan kepada korban? Ya, jadi kalau batch 3 kita ngomong batch 3 ya, fokusnya sudah ke arah memang psikososial. Karena memang untuk bantuan sembako, makanan, kemudian itu sudah dari batch 1, batch 2, kemudian juga sudah dari banyak instansi lain ya, sehingga memang yang masih kurang, apalagi waktu itu kondisi belum bagus menjelang Ramadan ya, kita tahu Aceh itu adalah provinsi yang ya secara keislamannya kuat gitu ya, tentu Ramadan akan jadi momen yang berat ya dengan kondisi masih seperti itu, sehingga batch 3 dikirimkan dengan harapan bisa memberikan bantuan secara psikososial. Pun kami tetap memberikan bantuan-bantuan, namun tidak sebesar ketika di batch 1 ataupun batch 2. Oke. Dari batch 1 dan batch 2 tadi kan sudah didistribusikan pangan juga ya, bahan pangan ya. Betul, bahan pangan. Apakah waktu Mas Garin dan tim kesana itu sudah terlihat mencukupi atau masih tetap harus disuplai? Ya, sebenarnya kalau kita bilang cukup, kalau berbicara hanya beras banyak, bukan cuma cukup, tapi hanya beras, hanya mie instan yang secara jumlah itu banyak. Mungkin memang relawan dari luar Aceh sendiri ya paling mudah dan mungkin yang dipikirkan adalah beras dan mie instan ya. Padahal mereka kan di situ sudah, saat kami datang tuh sudah 3 bulan ya, di kondisi ada yang tinggal di tenda, numpang dan segala macam. Tentu perlu asupan-asupan bergizi yang tentunya membuat fisik mereka harus kuat, karena di sana tuh secara khususnya di tempat saya siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali. Nah, tentu perlu asupan-asupan, banyak anak kecil juga, sehingga seperti minyak kurang, tentu bahan-bahan makanan protein entah itu tempe ataupun daging-dagingan kurang, kemudian juga seperti kaleng-kaleng sarden pun juga kurang. Jadi berasnya banyak, tapi ya itu mereka makan lauknya itu ya memang seadanya saja, biasanya dengan lauk kering ataupun ya dimasak dengan bumbu. Ya harapannya ya alhamdulillah waktu itu juga ketika kami yang sampai, kami sudah mulai kurangi, bukan kurangi berasnya ada, tapi sudah dikurangin dan lebih banyak berfokus pada supply untuk bahan makanan yang lain. Apalagi memang kami tuh memang ditugaskan tuh sekitar 2 minggu sebelum Ramadan. Jadi memang harapannya bisa membantu juga lah kondisi ketika Ramadan di sana. Oke, kemarin yang dibawa itu apa aja ya Mas ya, untuk bahan pangannya ya? Nah, untuk bahan pangan selain beras ya tadi ya, pertama beras dan mie instan tetap kami kasih walaupun sudah banyak. Kami juga kasih minyak. Kemudian ada juga telur. Nah, kemudian ada tepung. Kemarin juga sempat kami, ya walaupun ini pasti nggak akan bertahan ya, ada 1 ekor kambing sama beberapa sebenarnya nggak banyak ya, nggak bisa dibilang kilo atau berapa ya, beberapa persediaan ayam potong dan juga ikan gitu. Tapi memang karena mereka tuh listrik juga, jaringan kan terganggu ya, sehingga untuk nyimpen daging nggak bisa lama-lama juga kan. Jadi memang yang diminta untuk bisa disimpan lama tuh minyak, telur, sama tepung ya, gitu. Lebih awet ya, lebih awet lah. Oke.
waktu di sana kan bantuannya tidak hanya sekedar bahan pangan, tapi juga tadi psikososial ya, pendampingan ya berarti Ya, ya. pendampingan. Bisa diceritakan seperti apa pendampingannya yang dilakukan oleh timnya Mas Garin? Ya, jadi psikososialnya sendiri kita bagi menjadi tiga. Psikososial ini kita lakukan di 2 titik sebenarnya ya. Jadi karena tadi kan di Beteng Atel itu ada 4 desa lagi ya. Ya. Bisa dibilang Beteng Atel kecamatan ini kelurahan lah mungkin lah ya, desa ya, namanya juga desa kan. 4. Kami bagi 2 titik, di mana 1 titik itu mengakomodir 2 desa gitu ya. Nah, dan dari 2 titik itu programnya sama, yang kami sasar tuh ada 3. Tentunya anak-anak, remaja gitu ya, sama lansia gitu. Karena di sana kan kalau yang prianya itu sudah support TNI dan juga pemerintah untuk bikin rumah sementara, perbaikan saluran air dan sebagainya. Yang ibu-ibu juga mungkin ya ada yang di dapur umum dan lain-lain. Nah ini 3 ini yang sebenarnya terdampak ya, karena sekolah saat itu belum ada yang beroperasional saat itu setelah 3 bulan bencana, sehingga anak-anak, remaja dan tentunya lansia juga yang memang banyak kehilangan rumah. Akhirnya kami melakukan program psikososial dengan harapan selain memberi motivasi, memberikan harapan, dan tentunya menunjukkan ya kalau mereka ini diperhatikan dan relawan yang datang dari berbagai daerah itu memang peduli dengan mereka seperti itu. Oke, dari tadi kan ada 3 fokus ya, yaitu anak, remaja, sama lansia. Yes. Sebenarnya yang paling rentan itu yang mana? Yang paling rentan kalau kami lihat kondisi di sana itu jelas secara kejiwaan ya, yang mungkin sangat depresi, stres itu jelas lansia. Oh. Ya karena kenapa? Karena dengan hancurnya rumah dan desa yang mereka tempati itu, satu, desa itu kan kenangan mereka yang sudah puluhan tahun ya, dan rusaknya itu bukan rusak kecil gitu ya, tapi memang rusak yang cukup dampaknya besar. Ya secara memori, secara kenangan juga itu mungkin berpengaruh terhadap mereka. Kedua, harta benda ya, karena kan di sana ya rumah, tanah yang sudah dikumpulkan dari jerih payah berpuluh tahun mungkin ya, itu bukan hanya hancur ya Mas Fajar ya, tapi contoh ada 2 desa ya, namanya itu Koto Tengah sama Babasuak. Itu memang rumahnya tuh ya yang sekarang tuh kondisinya udah jadi pelebaran sungai karena efek banjir itu. Jadi tidak hanya rumahnya hancur, tapi tanah yang tadinya didirikan rumah di situ, tanahnya sudah dilewati air. Oh, tidak bisa dibangun lagi. Tidak bisa dibangun lagi tentunya ya. Jadi ya jelas mereka nih yang paling terdampak secara psikologis. Sedangkan kalau anak-anak sendiri sebenarnya masih cukup bisa menahan ya. Kalau bisa dibilang, saya nggak bilang tidak terdampak ya, masih bisa menahan ya, walaupun harus digali untuk bisa keluar kalau mereka tuh merasakan sedih. Gitu. Jadi karena lansia mungkin karena mereka juga udah di usia lanjut juga untuk mencari harta atau yang lain-lain itu terbatas, jadi mereka yang paling terkena lah psikologinya gitu ya Mas ya. Oke. Pada saat kesana setelah ini programnya berapa lama Mas? Programnya sih kami sebentar ya, cuma 8 hari. Dari 8 hari kalender ya. Dari tanggal sebentar saya lupa. Pokoknya kami itu kan pulang 25 Maret ya. Ya mungkin kami mulai sekitar tanggal 17-18-nya Maret. Nah, tapi programnya sendiri efektif tuh 6 hari sebetulnya. Karena kan sisanya ada belanja, persiapan dan sebagainya, yang itu juga makan waktu. Karena di sana ini Mas Fajar, mungkin tambahan, kami nggak bisa beli kebutuhan belanja itu di desanya. Jadi harus ke kabupaten, ke Nagan Raya. Yang mana ke kabupaten itu paling tidak jalur darat ya, 4 jam dengan kondisi jalur pegunungan. Jadi pegunungan itu yang memang tidak ada lampu, tidak ada, seperti hutan lah, jalan hutan, dan memang cukup berbahaya lintasannya sebenarnya. Jadi
lumayan effort karena di lokasi bencana itu sebenarnya ada 2 atau 3 warung ya, tapi ya hanya menjual mie instan ataupun mie Aceh ya yang memang, dan itu pun didatangi oleh justru kebanyakan yang makan di situ relawan juga sama TNI sebenarnya ya. Gitu. Jadi makanya dari 8 hari sebenarnya efektif program psikososialnya hanya 6 hari saja. Oke. Dari tadi kan lu udah cerita ya sebenarnya di situ kendalanya salah satu kendala adalah untuk membeli bahan pangannya jauh atau membeli kebutuhan ya, tidak hanya bahan pangan ya. Selain dari kendala tersebut dari transportasi, dari ketersediaan toko dan lain-lain, ada kendala lain Mas? Kendala lain kalau dari segi program bahasa. Jadi di sana tuh apalagi lansia ya, kalau lansia tuh katakan dari 30 orang datang mungkin cuma 2 yang bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa sulit gitu ya. Jadi apa ya? Tentu ini jadi kendala yang paling berat ketika kami jalanin program. Kalau secara logistik tadi jarak untuk beli kebutuhan jauh, kemudian tentunya lingkungan yang memang masih berantakan, dan juga kebetulan saat kami datang itu 4 hari itu tanpa listrik. Jadi hanya mengandalkan genset malam hari saja, sinyal sulit gitu ya, sehingga memang nggak bisa banyak program yang kami lakukan, khususnya untuk penggunaan listrik susah. Oke. Menurut Mas Garin nih, dari perjalanan 3 bulan sebelumnya juga, lalu Mas Garin ke sana, apakah bantuan-bantuan tersebut seperti pangan, bantuan yang lain misalnya sandang, dan juga bantuan psikososial tadi, itu menurut Mas Garin dan tim itu apakah sudah cukup? Sebenarnya kalau cukup jelas belum ya, karena kalau menurut warga di sana justru yang mandatori itu kan mereka tuh kan nggak seperti di kota ya, kerja kantoran. Kerja mereka tuh kebun, sawah, yang mana itu juga terdampak. Kalaupun tidak rusak, saluran irigasinya yang bermasalah, tertutup. Jadi kemarin justru bantuan utama yang diharapkan itu justru pertama perbaikan saluran air untuk kebun dan sawah, sehingga pun kalau mereka masih perbaikan sarana, mereka tetap bisa sambil kerja di kebun dan sawahnya masing-masing. Terus kemudian 2 yang memang jaringan listrik yang sempat juga bermasalah, tentu karena jaringan listriknya juga di pinggiran sungai gitu ya, itu juga penting. Kemudian juga percepatan huntara ya, hunian sementara. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tadi ada bahan pangan, ada psikososial, itu sebenarnya pendukung sih lebih tepatnya. Tapi yang kemarin dibutuhkan tuh 3 poin itu tadi. Oke, berarti tadi yang saluran air untuk pekerjaan, betul, listrik sama hunian sementara. Yes, betul. Oke. Nah, kira-kira untuk waktu kemarin ke sana, kalau terkait pangan sendiri, sudah berapa persen terpenuhi untuk korbannya? Kita utamakan korbannya. Oke, kalau saya kembali lagi, kalau hanya untuk makan nasi saja, itu sudah bisa dibilang kalau mereka nge-state kemarin sudah terpenuhi sampai 1-2 bulan ke depan. Dengan catatan tidak dapat lagi. Tentu kalau dapat lagi akan memperpanjang ini ya. Tapi kalau makanya jadi di hari itu mereka, saya tanya supply stok beras saat ini tuh tahan berapa lama? Mereka bilang sebulan sampai 2 bulan. Jadi sebanyak itu dengan catatan itu kalau catatan kami nggak terima lagi. Kalau kami terima lagi, jelas beras untuk ukuran bencana itu lebih dari cukup. Tapi memang ya itu bahan pangan lainnya yang itu tuh waktu saat itu seminggu pun nggak ada. Gitu, telur pun terbatas, kemudian juga ya kalau ada lauk-lauk seperti kaleng sarden juga itu terbatas. Nah itu yang sebenarnya kurang, yang sebenarnya dibutuhkan minimal untuk anak-anak. Karena kan di sana walaupun ada rumah yang tidak terdampak, tapi untuk solidaritas semua itu makan itu dikelola oleh dapur umum di sana. Walaupun ada rumah yang nggak terdampak yang jauh dari itu, tapi kalau masih satu desa semua
dikumpulkan di dapur bersama karena biar takutnya yang terdampak makan dapur bersama, yang nggak terdampak enak makan di rumahnya. Jadi mereka sendiri secara solidaritas sosial juga bagus. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya sudah di state ya bahwasanya kebutuhan utama 3 itu, terus pangan itu sudah intinya terdistribusi dengan baik dan juga ada stok ya Mas ya. Tapi menurut Mas Garin sendiri, sebenarnya apa yang perlu diperbaiki sih untuk korban-korban bencana tersebut? Maksudnya entah dari bantuannya, entah dari misal infrastruktur atau yang lain seperti itu. Oh jelas, kalau dari yang memang harus jadi fokus yaitu ya jelas sarana prasarana ya. Itu yang seperti irigasi, listrik, kemudian juga jalan, huntara kan juga bagian dari sarana. Itu yang sebenarnya paling penting ya, mengingat memang kondisi di sana. Jadi ekstrimnya adalah di sana justru banyak yang meninggal setelah bencananya terjadi ya, karena rumahnya rusak, tinggal di tenda dalam kondisi ekstrim, sakit. Kemudian di sana di sana tuh nggak ada dokter, jadi dokternya harus didatangkan dari kabupaten juga. Jadi memang sarana sih sebenarnya, sarana yang paling dibutuhkan saat itu. Jadi di sana dokternya nggak ada yang sifatnya menetap ya? Waktu itu sih waktu kami di sana ya, itu nggak ada. Dan memang apa namanya, ketika sakit mau nggak mau di sana ada seperti mobil ompreng ya, yang biasanya juga bawa bahan-bahan pangan atau jadi angkutan umum ya, harus ke kabupaten, bahkan jauhnya lagi harus ke Melabuh kadang. Itu berapa jam? Kalau ke Kabupaten Nagan Raya tadi 3-4 jam, dari Nagan Raya ke Melabuhnya sendiri bisa 2 jaman. Itu belum kalau sampai Banda Aceh bisa 10-12 jam. Biasanya kalau sakitnya lebih spesifik harus ke Banda Aceh dokternya. Tapi kalau cuma sakit demam atau yang generik ya, mungkin bisa datangin dokter. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah bantuan obat-obatan juga sudah masuk? Nah, kalau obat-obatan saat itu memang termasuk yang kurang juga, Mas Wajar. Waktu itu sebenarnya ketika kami awal datang, waktu masih stok dana simpanan dana bantuan kami masih banyak, sempat ada permintaan untuk suplai obat. Tapi karena kami itu tidak punya expert ya terkait kesehatan dan kami takut salah memberikan obat, maka kami hanya sekali belanja dan itu hanya untuk obat generik saja. Nah, tapi ya itu karena di sana itu sakitnya sebenarnya udah agak aneh-aneh ya Mas Wajar ya. Jadi memang apalagi yang lansia ini udah sakitnya sebenarnya khusus sebenarnya. Dan yang mengeluhkan gak ada obat tuh mereka justru. Jadi kami hanya bisa memberikan obat seperti obat pusing gitu ya, atau obat demam atau obat flu gitu ya. Tapi ya ketika kami belikan sedikit, bukan ini obat yang mereka minta. Nah itu kan sebenarnya bukan, kami nggak punya keahlian untuk menentukan obat sebenarnya. Nah itu yang kemarin masih kurang. Nah, tadi kan Mas Garin cerita dari sisi relawan PLN dan juga dari warganya ya. Nah, di sana waktu Mas Garin menjadi relawan di sana, ada relawan lain nggak selain PLN? Oke, kebetulan kalau saat batch 3 Nagan Raya itu yang aktif kan dan yang kami lihat jelas TNI ya. TNI kan memang di sana tuh juga sekalian membangun huntara ya, hunian sementara. Dan yang kami juga cek itu ada relawan dari Dinas PU. Nah, cuma memang Dinas PU yang kami lihat ini sepertinya psikososial juga, sepertinya ya. Tuh, psikososial. Jadi dan setelah kami persis itu dari Nusantara IP atau Nusantara Power kalau nggak salah. Dari anak subholdingnya PLN. Tuh. Tapi memang di saat itu hitungannya sudah sedikit sebenarnya itu relawan. Karena kalau dengar cerita yang di batch 2 atau bahkan batch 1 itu justru banyak sekali instansi datang mengirimkan relawan. Gitu. Mungkin karena kami datang 2-3 minggu sebelum Ramadan gitu ya. Jadi mungkin beberapa instansi juga nyetok untuk mengirim orang ya. Nah, mungkin pertanyaan kedua terakhir ya Mas ya. Yang pertama, menurut Mas Garin nih,
nilai kemanusiaan sama gotong royong apa yang terlihat pada saat Mas Garin dan tim di sana? Ini di timnya atau di masyarakatnya? Di masyarakat secara luas ya. Oke, di masyarakatnya ya. Tentu gotong royong di sana itu saling gotong royong membantu jelas ya. Ya seperti tadi yang saya cerita bahwa walaupun ada rumah yang tidak terdampak, tapi pengelolaan makanan semua dikelola di dapur umum. Sehingga ya tidak ada, apalagi di kondisi bencana ya, tidak ada orang yang terlihat baik-baik saja, bukan baik-baik saja ya, tapi terlihat seperti enak gitu ya, sedangkan banyak saudaranya yang sebenarnya menderita bahkan nggak punya rumah. Jadi itu untuk memastikan bahwa mereka semua tuh ikut merasakan kondisi. Kemudian juga di sana itu mereka itu ini ya inisiatifnya tinggi gitu ya. Mereka inisiatifnya tinggi, jadi bukan yang kita anggap kena bencana terus mereka pasif menunggu bantuan, tapi mereka itu kooperatif dengan relawan yang hadir, kemudian juga komunikasi dan kebutuhannya jelas, sama mereka juga sangat welcome tentunya ya. Jadi kan tidak hanya sekedar menerima bantuan, tapi mereka juga kepada relawan yang datang tuh sharing tentang budaya, kemudian sejarah-sejarah daerah, yang mana kalau ya bisa dibilang kalau tidak ada bencana ini mungkin selamanya saya tidak akan tahu desa Betengate sebenarnya gitu ya. Tapi ketika ada bencana dan saya harus ke sana, ternyata ya mereka tuh welcome dan open, banyak cerita sejarah-sejarah yang ada di sana juga. Baik Mas Garin, tadi kan berarti nilai gotong royong sama kemanusiaannya sangat terasa ya di sana ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih Mas Garin, menurut Mas Garin sendiri apa yang perlu diperbaiki dari generasi muda, terutama mahasiswa dan juga dari pemerintah untuk penanganan bencana seperti di Aceh, Tamiang dan lain-lain? Oke, jadi mungkin ini agak luas ya karena dari mahasiswa sampai pemerintah. Mungkin saya dari yang atas dulu ya, dari pemerintah sendiri adalah lebih berfokus, harapannya bisa lebih berfokus pada kebutuhan yang benar-benar secara urgent dibutuhkan oleh masyarakat setempat gitu ya. Jadi terkadang karena mungkin mengejar output dari bantuan ya, akhirnya cenderung membangun sarana fasilitas yang belum diperlukan gitu. Nah jadi yang urgent malah kadang masih ada yang suka tertinggal gitu ya, seperti tadi ya, irigasi yang sebenarnya itu lebih dibutuhkan daripada mungkin kayak jembatan atau apa. Kemudian juga harapannya juga kalau dari pemerintah lebih bisa nge-push ya, atau bisa mendorong percepatan perbaikan, karena saat itu kami datang 3 bulan kondisinya warga tuh banyak yang tinggal di tenda yang siangnya panas banget, malamnya dingin banget dengan saluran air yang terbatas, dan tentunya itu tendanya juga di hutan ya Mas ya. Jadi di hutan ya, jadi bukan tenda yang mungkin kayak kita di kota di pinggir jalan pun masih better kayaknya, ke sana di hutan yang tentunya mungkin banyak serangga, banyak nyamuk. Nah, dan waktu itu menjelang Ramadan bisa lebih mendorong percepatan perbaikan. Kemudian kalau untuk masyarakat gitu ya, terus pada umumnya tentunya lebih banyak memberikan support positif dibandingkan menyebar berita-berita yang sifatnya negatif seperti itu. Dan untuk mahasiswa sendiri, nah justru sebenarnya harapannya mahasiswa kan ada beberapa universitas yang KKN dan sebagainya, banyaklah membuat program justru di tempat-tempat yang memang terkena bencana. Dan saya rasa untuk program psikososial sendiri tidak berhenti di 1-6 bulan ya, mungkin masih perlu berjalan sampai 1 tahun, paling tidak 1 tahun, karena
kejadian itu kan sekitar bulan November Desember ya, saya lupa, Desember kalau nggak salah. Nah, mungkin di Desember tahun ini yang tepat setahun mungkin akan memunculkan trauma kembali gitu ya. Jadi makanya saya bilang untuk psikososial masih sangat bisa dilakukan untuk waktu yang cukup panjang. Nah, tentu kalau kayak kami ya yang dari korporasi tidak bisa berlama-lama ya. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa yang tentunya lebih bisa turun ke jalan, apalagi jumlahnya juga besar ya mahasiswa, ini bisa mendukung psikososial untuk waktu yang panjang tadi. Oke, baik Mas Garin, terima kasih atas pesan yang sangat mendalam ya, karena tidak hanya untuk kami mahasiswa, pemerintah dan juga masyarakat juga, bahwasannya bencana itu tidak di apa ya, recover hanya dalam waktu pendek ya, tapi dalam waktu yang panjang. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita note, yang harus kita tindak lanjuti, tidak hanya dalam jangka pendek. Dan juga kita berharap semoga warga-warga yang terdampak di Aceh maupun di daerah-daerah di Sumatera segera dapat recover, dan pemerintah dapat segera ini ya, untuk memperbaiki kebutuhan maupun prasarana dari daerah-daerah tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Garin untuk wawancara pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk dapat memberikan ilmu kepada kami, memberikan pesan-pesan dan juga membagikan pengalaman. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.